Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur di kesempatan yang indah ini kita dapat bersama-sama beribadah. Dan di kesempatan yang indah ini kita mau tetap setia menanti janji Tuhan, penyertaan Roh Kudus. Minggu depan kita akan bersama-sama menikmati Pentakosta. Dan kita sudah menikmatinya di dalam masa menunggu ada pekan doa Pentakosta. Dan kiranya kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, belajar untuk tunduk akan kehendak Tuhan, belajar untuk mengerti apa yang ingin Tuhan kehendaki. Kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan senantiasa menjaga saya dan Bapak Ibu semuanya. Meskipun kita percaya, meskipun kita sadari bahwa tidak mudah untuk menjadi anak-anak Tuhan, bahwa tidak mudah untuk menjadi murid-murid Tuhan. Banyak tantangan, banyak godaan yang harus kita alami. Tapi mari pada pagi hari ini kita mau belajar mengingat kembali akan pemeliharaan Bapa, seperti yang dialami para murid-murid pada waktu itu. Mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka merasakan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan bersyukur jika mereka mengenal Yesus Kristus. Dan bersyukur jika mereka tetap setia sampai akhir. Seperti yang difirmankan. Kau jangan pergi kemana-mana. Kau harus tetap di Yerusalem sampai Roh Kudus turun kepadamu. Dan mereka tetap setia berdoa di bait Allah. Dan itulah pemeliharaan Bapa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat saya berjalan-jalan di sawah, saya melihat banyak petani sedang menggarap sawahnya. Mereka dengan sukacita mengerjakan ladangnya, sawahnya, karena berharap padinya nanti dapat menghasilkan panen yang terbaik. Tentunya mereka menyiapkan segala sesuatunya, baik pupuk, baik membasmi hama, dan mungkin saja mereka membuat perlindungan penjagaan untuk hama tikus. Ada yang dipagari dengan kawat listrik, tapi banyak risikonya. Kemarin ada yang sampai meninggal karena stone di sawah. Mereka tentunya harus berhati-hati. Tetapi tujuan dari petani ini menjaga dan memelihara tanaman padi ini untuk dapat tumbuh subur, untuk dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan bulir-bulir padi yang terbaik. Segala usaha petani itu sudah kerjakan. Apalagi Bapa di surga yang akan memelihara kita semua. Bapak Saudara yang terkasih, kebutuhan dasar salah satunya adalah rasa aman. Jika kita bertanya-tanya di dalam kehidupan kita, siapa yang akan menjaga hidup kita? Siapa yang akan menjaga dan memelihara keluarga kita? Bahkan, siapa nanti yang akan menopang gereja kita? Jikalau di dalam kehidupan kita masih bertanya-tanya siapa yang menjaga, siapa yang memelihara, apakah kita tidak melihat pemeliharaan Bapa di setiap kehidupan kita? Di dalam Yohanes 17 ini kita mau belajar sebuah momen yang sangat baik, momen yang sangat sakral. Ini adalah bagian dari doa Yesus yang diucapkannya tepat sebelum ia melangkah ke Taman Getsemani, dan pada akhirnya dia dikhianati dan disalibkan. Dan di situ Tuhan Yesus tahu bahwa saat ia nanti akan meninggalkan murid-muridnya akan menghadapi setiap tantangan kehidupan yang berat. Mereka mungkin akan dikejar-kejar, mereka mungkin akan dihina, mereka akan ditolak, bahkan mereka akan dipenjara, ditangkap.
Dan kita tahu kejadian itu sampai pada akhirnya mereka menjadi martir. Mereka bersaksi, mereka setia tetap dengan iman mereka. Doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk memohon pemeliharaan kepada Bapa. Allah Bapa adalah pemeliharaan umat, dan tujuan pemeliharaan itu adalah kesatuan di dalam persekutuan. Hari ini kita akan belajar bagaimana pemeliharaan Bapa atas hidup kita, dan kita seharusnya mempunyai komitmen di dalam menjaga persekutuan yang kokoh dan dimampukan untuk giat berkarya bagi dunia ini. Bapak dan Saudara yang terkasih, mari kita melihat Bapa memelihara kita sama seperti seorang petani yang memelihara tanaman padinya, menjaga dengan sedemikian rupa. Apalagi Bapa yang ada sudah menjaga kita dan memelihara kita. Mari sejenak kita melihat kebaikan Tuhan. Mari sejenak kita melihat pemeliharaan Bapa atas hidup kita. Kita diingatkan kembali masa-masa sulit yang kita hadapi. Kita diingatkan kembali masa-masa kelam saat kita menghadapinya. Tetapi saat kita berdoa di dalam nama Tuhan, permasalahan itu sedikit demi sedikit terurai, sedikit demi sedikit terobati, sedikit demi sedikit masalah selesai. Siapa yang dapat menyelesaikannya? Dan inilah bukti pemeliharaan Bapa atas hidup kita. Yesus tahu bahwa setelah Ia kembali kepada Bapa, murid-muridnya akan menghadapi banyak tantangan. Karena itu Yesus berdoa agar Bapa menjaga mereka. Ini menunjukkan bahwa kita tidak hidup sendirian. Ini menunjukkan bahwa Allah sendiri akan menjaga kita. Dan kita percaya bahwa pemeliharaan Allah bukan berarti masalah langsung cepat teratasi. Tetapi di dalam tengah-tengah masalah ini, kita menyadari penyertaan Allah, kita menyadari penjagaan Allah atas hidup saya dan ibu bapak semua. Dan kita mau belajar untuk setia. Kita mau belajar bagaimana pemeliharaan Bapa. Dan kita tahu bahwa pemeliharaan Bapa mempunyai sebuah tujuan agar kita bersatu. Yesus berkata, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Artinya, Allah ingin jemaat hidup dalam kasih dan persatuan. Persekutuan jemaat bukan sekedar berkumpul setiap hari Minggu saja. Tidak hanya berkumpul saat ibadah wanita, komisi pria, komisi pemuda. Tetapi di dalam persekutuan ini kita mau hadirkan kasih. Kita mau hadirkan saling peduli satu dengan yang lain, dengan cara mendoakan, dengan cara menolong, bahkan dengan cara mengampuni. Di dalam persekutuan yang saat ini sedang kita kerjakan, yang sedang kita lakukan, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul saja, Bapak. Kita datang di hari Minggu, duduk memuji nama Tuhan, habis itu pulang. Sempat cari sarapan, ya cari sarapan, gitu kan. Tapi tidak hanya itu. Kita hadir di tempat ini untuk menghadirkan kasih Kristus. Kalau kita melihat latar belakang murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, mereka berlatar belakang yang berbeda-beda, tetapi Tuhan satukan dengan latar belakang mereka.
Dan tentunya pasti ada perbedaan. Dan tentunya pasti ada yang lemah, ada yang kuat. Dan dipersatukan oleh Tuhan untuk mengerjakan tugas dan panggilan kita. Dan saat ini, sama seperti saya dan Ibu Bapak semua, dipersatukan di GITJ Immanuel dengan segala latar belakang Ibu Bapak semua, disatukan. Oleh sebab itu jelas nanti akan ada perbedaan pendapat yang akan muncul. Perbedaan pemikiran, perbedaan rasa pasti akan muncul. Tetapi meskipun ada perbedaan itu, kita harus tetap menjaga ada kasih. Dan di saat ada saudara kita yang sedang lemah, kita datang untuk menopangnya. Kita datang untuk berdoa kepadanya. Kita datang untuk memberi semangat kepadanya. Saat kita datang di sini nanti, saudara bersalaman dan memberikan senyuman. Ada perhatian bagi saudara. Saat kita melihat kiri kanan kita, kok kelihatan mukanya sedang muram, kita bisa tepuk bahunya, semangat. Saat kita diberi kepekaan, wah, melihat saudara kita sedang berdoa berat, kita datang, kita tawarkan untuk didoakan, atau ada yang bisa saya bantu. Nah, itulah persekutuan. Tidak lulu gue. Tidak selamanya ego kita yang kita tonjolkan. Dan kalau ada yang bersalah, kita mau mengampuni. Amin. Ya. Kita mau mengampuni setiap saudara-saudara kita yang bersalah. Dan itulah yang harus kita kerjakan. Setiap perbedaan, menguatkan yang lemah dan mengampuni yang bersalah. Inilah tujuan untuk kita dipersatukan di dalam pelayanan. Bapa memelihara kita supaya kita bersatu di dalam Tuhan. Kesatuan jemaat mencerminkan hubungan Bapa dan Anak yang penuh kasih. Dan mari kita hadirkan itu di dalam persekutuan kita, khususnya di GITJ Immanuel. Talenta Bapak Saudara dapat dipergunakan. Kelebihan saudara dapat dipergunakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan tujuan Bapa memelihara kita agar kita giat di dalam melayani. Kalau kita melihat gambar di samping ini, ada gambar sapu lidi. Kalau kita urai tali yang warna biru itu, apa yang terjadi? Ya. Lalu coba kita ambil satu lidi itu dan coba kita patahkan. Letak sangat mudah. Coba kita ambil dua, masih mudah. Tetapi coba kita satukan kembali, kita ikat kembali dengan tali yang warna biru itu. Lalu kita coba untuk patahkan. Pasti perlu tenaga yang besar. Dan mungkin saja lidi itu tidak dapat patah. Dan itulah yang menjadi gambaran jemaat untuk bersatu menjadi kuat, sama seperti sapu lidi yang tidak mudah dipatahkan. Mereka sapu lidi ini diikat menjadi satu, menjadi kuat dan berguna. Dan saat ini kita diikat di dalam persekutuan, diikat dalam kasih untuk mengerjakan tugas panggilan ini. Kita ini bersama-sama bergandengan tangan, tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa melayani sendiri. Kita bisa bayangkan sapu lidi ini cuma satu lidi saja kita gunakan untuk nyapu halaman. Berapa lama dan betapa sulitnya kita lakukan itu. Tetapi saat kita pergunakan itu dengan baik dan benar, manfaatnya dapat dirasakan. Dan kita mau belajar di dalam pemeliharaan Bapa.
Kita mau melayani dengan semangat, kita mau menolong sesama, kita mau mewartakan Injil bersama-sama, dan kita mau menjadi berkat bersama-sama. Di tengah dunia yang kita tahu, dunia ini semakin bobrok, dunia ini akan semakin hancur, semakin lemah. Tetapi kalau kita bersama-sama bergandengan tangan, saling menopang, mau melayani dengan giat, saya tidak percaya gereja kita akan bertumbuh dengan baik. Kita percaya bahwa gereja ini akan bertumbuh dengan pesat, karena pondasinya sudah benar. Saya memperhatikan satu dengan yang lain. Jika ada saudara kita yang mulai lemah di dalam pelayanan, segera disenggol, segera disemangati, karena di dalam pemeliharaan Bapa, di tengah-tengah dunia ini, kita mau melayani dengan giat, kita mau melayani dengan baik. Di dalam pekerjaan Tuhan, kita tahu bahwa tidak mudah untuk menjadi para pemuji, tidak mudah untuk menjadi para saksi, tidak mudah untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita percaya pemeliharaan Bapa yang akan menguatkan kita, Tuhan sudah sediakan. Saat kita diutusnya, Tuhan sudah siapkan segala sesuatu, perlengkapan-perlengkapan apa yang akan kita pergunakan untuk tujuan yang baik. Dan Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu. Dan tugas kita adalah menjadi saksi di tengah-tengah dunia, menjadi garam dan terang. Secara manusiawi itu mungkin sangat berat, tetapi inilah yang akan menjadi tugas kita. Kita mau kerjakan itu baik di tempat kerja kita, baik di keluarga kita, baik di masyarakat. Yang sekolah kita kerjakan di sekolahnya. Kita menjadi terang dan garam dunia, dan kita mengerti bahwa Tuhan akan memelihara kita dan akan membentengi kita. Oleh sebab itu, Bapak Saudara yang terkasih, kita memiliki Bapa yang setia memelihara kita. Ia menjaga iman kita, Ia menjaga keluarga kita, dan Ia menjaga gereja kita. Kita bisa bayangkan, dan kita bisa renungkan, dan kita bisa mengingat kebaikan Tuhan atas gereja kita. Panitia menyusun anggaran, dananya sekian, tetapi seringkali Tuhan memberikan lebih. Dan percaya tidak, nanti pembangunan ini akan ada saldonya. Amin. Akan ada karya Tuhan yang luar biasa untuk mengerjakan hal-hal yang di luar nurul kita, di luar ekspektasi kita. Dan inilah bukti penyertaan Tuhan atas gereja kita. Dan inilah bukti bahwa Bapak Ibu Saudara bersatu padu. Ini gereja kita bersama. Milikilah gereja ini, dan kita bersatu untuk saling menopang. Ini adalah tugas kita bersama. Mari kita melayani dengan giat. Dan inilah tugas kita bersama untuk kita mewartakan kebenaran firman Tuhan. Siap menjadi berkat bagi setiap orang? Dan biarlah kita senantiasa mengingat pemeliharaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami